Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman penonton Klinik TV yang saya hormati, selamat datang dan selamat menonton kajian-kajian klinik yang kami sajikan. Semoga Allah merahmati kita agar tetap berada di jalannya. Amin. Nah, di video kali ini saya masih hadir dengan pembahasan seputar mimpi buruk yang datangnya dari syaitan. Dalam beberapa video sebelumnya dengan tema bahasan yang serupa sudah saya sampaikan berulang kali mengenai hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tentang mimpi buruk yang berasal atau datangnya dari setan. Yang menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana kita bisa menentukan apakah mimpi yang kita alami itu termasuk mimpi buruk ataukah mimpi yang sifatnya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Memang cukup sulit untuk menentukan hal ini karena kita hanyalah manusia biasa yang memiliki kemampuan terbatas, yaitu tidak bisa melihat dan mengetahui hal-hal gaib yang berlaku dalam hidup kita, termasuk mimpi. Akan tetapi setidaknya ada syarat-syarat tertentu yang mana apabila syarat-syarat ini terpenuhi, barulah mimpi yang kita alami bisa masuk kategori mimpi buruk. Jadi teman-teman sekalian, di sini saya bukan ingin mendahului ketetapan Allah Subhanahu wa taala, itu dosa, naudzubillah. Saya hanya menjelaskan dari kriteria atau syarat-syaratnya saja. Karena itu, walaupun mimpi yang Anda alami memenuhi syarat-syarat ini, bukan berarti otomatis masuk kategori mimpi buruk. Hanya kemungkinan besar kalau dipresentasikan 80% berpeluang dari setan. Adapun 20% peluangnya bisa berasal dari pikiran dan bisa pula petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Dengan memahami syarat-syarat yang akan dijelaskan di bawah ini, kita tidak akan cepat mengatakan seseorang atau bahkan diri kita sendiri setelah bermimpi terkena gangguan sihir, ain, ada orang yang berniat jahat dan lain sebagainya. Mungkin saja mimpi yang kita alami hanyalah godaan setan saja agar kita bersuudzon dan menuduh orang yang tidak bersalah. Nauzubillah. Oke, agar tidak bertele-tele, berikut 3 syarat agar mimpi yang kita alami lebih cenderung disebut mimpi buruk yang datangnya dari setan. Tonton videonya sampai selesai ya. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan tekan dulu tombol subscribe dan loncengnya. Terima kasih. Nah, syarat yang pertama, sebuah mimpi bisa disebut mimpi buruk yaitu apabila terjadi berulang-ulang. Setidaknya dalam seminggu kita bermimpi 3 hingga 4 kali mimpi yang sama. Ingat, ini berlaku untuk mimpi buruk ya, seperti mimpi dikejar sesuatu atau orang yang menyeramkan, mimpi binatang-binatang yang memang menjadi simbol setan, dan lain sebagainya. Tetapi perlu diingat teman-teman, untuk mimpi binatang-binatang yang memang tafsirnya berkaitan dengan jin atau sihir, maka tidak perlu menunggu hingga 3 kali. Walau hanya sekali, kemungkinan besar mimpi tersebut memang berasal dari setan, baik setan yang dikirim oleh seseorang sebagai sihir, atau setan yang memang sengaja mau menipu daya atau memperdaya kita melalui mimpi. Tentang binatang-binatang tersebut silahkan cek videonya di deskripsi ya. Syarat yang kedua merupakan efek domino dari syarat pertama, yaitu setelah Anda bermimpi akan timbul perasaan takut dan cemas yang amat sangat. Bahkan hingga beberapa hari Anda masih merasa ketakutan. Bisa dipastikan jika Anda mengalami mimpi yang menimbulkan efek semacam itu, maka mimpi tersebut adalah mimpi buruk. Dan semua mimpi buruk itu datangnya dari setan. Kenapa begitu? Karena perasaan cemas, takut, was-was, dan berbagai perasaan negatif lainnya yang ada di dalam hati kita sejatinya adalah bisikan setan. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Nah, kejahatan apa yang dibisikkan setan ke dada manusia? Di antaranya adalah rasa takut dan cemas yang teramat sangat. Syarat yang ketiga
yang terakhir, mimpi yang kita alami disebut mimpi buruk, yaitu apabila setelah bermimpi, hidup kita secara tiba-tiba ada perubahan ke arah negatif. Perubahan tersebut sifatnya signifikan. Misalnya, setelah malam harinya bermimpi, maka pada siang hari keesokannya tubuh Anda menjadi tiba-tiba sakit. Anda yang sebelum tidur sehat-sehat saja, tapi setelah bermimpi berubah menjadi sakit. Baik sakitnya ringan, sedang, atau berat. Selain perubahan pada kesehatan tubuh, ciri lainnya adalah perubahan pada mood untuk beraktivitas, yaitu yang mulanya selalu bersemangat, tiba-tiba menjadi malas beraktivitas. Hal ini terjadi terutama dalam hal ibadah seperti sholat, zikir, baca Al-Quran, dan lain sebagainya. Jadi intinya, Anda mengalami perubahan signifikan ke arah negatif pasca bermimpi sesuatu hal di malam harinya. Nah, itulah teman-teman sekalian 3 syarat mimpi yang kita alami bisa disebut mimpi buruk yang berasal dari setan. Jika sudah bisa dipastikan walau tidak 100% mimpi Anda adalah mimpi buruk, maka lakukan 4 hal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, ketika Anda terbangun dari mimpi, otomatis ketika kita bermimpi buruk langsung tiba-tiba kita terbangun di malam hari dan ngos-ngosan, ketakutan, kecemasan dan sebagainya. Ketika itu juga lakukan meludah, atau ada juga riwayat yang mengatakan cukup meniup ke sisi kiri 3 kali. 3 kali. Nah, setelah itu bacalah doa-doa perlindungan. Doa-doa perlindungan ini ada banyak sekali, silakan bisa Anda cari di buku-buku tentang doa. Juga ada doa yang berasal dari hadis Nabi SAW. Salah satu contohnya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, atau a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin ayyahdurun. Atau bisa juga yang lebih populer, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i was sami'ul alim. Atau jika tidak bisa, cukup bacalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim dengan niatkan dalam hati mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk ya. Kemudian lanjutkan dengan cara yang ketiga, yaitu berganti posisi tidur. Jika miring ke kanan, gantilah ke kiri. Jika menghadap ke timur, gantilah ke barat. Pokoknya ganti posisi tidur. Dan yang keempat, jangan ceritakan kepada siapapun mimpi buruk Anda. Pada intinya, mimpi buruk ini sejatinya juga petunjuk untuk kita, yaitu agar kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan lebih rajin dan istiqomah beribadah. Ini adalah hikmah dari mimpi buruk. Nah, demikian teman-teman sekalian yang bisa saya share pada video kali ini. Semoga setelah mengetahui 3 syarat ini, Anda sudah bisa membedakan mana mimpi buruk dan mana mimpi yang merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.